Hai semuanya, selamat datang di channel Eliezer Dev. Oke, kita lanjut lagi untuk ngebahas tentang cara melakukan HTTP request menggunakan JavaScript. Nah, sekarang kita bakalan menggunakan Axios. Nah, Axios ini adalah library yang udah disediakan untuk penggunaan HTTP request. Oke, kita langsung aja. Kita ke index.html, kita ubah dulu fetch-nya jadi Axios, lalu kita uncomment yang fetch.js, kita comment yang fetch.js, lalu uncomment yang axios.js. Oke, karena ini library, berarti kita perlu memasukkan library-nya ke script kita. Oke, kita balik ke Google, sama ya seperti video-video sebelumnya tentang HTTP request. Di sini gue juga bakalan pakai request.in untuk sampel datanya. Oke, di sini kita Axios, search aja Axios. Oke, gini. Lalu klik yang pertama, paling pertama. Oke. Di sini kalau kita lihat promise based HTTP client for the browser and Node.js. Jadi ini bentuknya adalah promise. Nah, kalau kita lihat di sini make XML HTTP request from the browser. Oke, jadi sama di sini menggunakan XHR. Support the promise. Oke. Dan ini browser supportnya. Oke. Dan di sini cara installingnya. Kalau kalian tahu npm atau udah pernah menggunakan Node.js, kalian bisa langsung pakai npm atau Bower. Bower ini nggak tahu ya apa ya, atau yarn ini kalian bisa pakai. Tapi di sini kita bakalan pakai CDN. Oke, kita bakalan pakai CDN. Kita pilih yang pertama, using JS Deliver CDN. Kita klik aja yang sini, kita klik copy, lalu kita balik lagi ke index.html, kita masukin sini di atas axios.js. Oke, Ctrl V untuk paste. Oke, kalau udah, kita tutup aja yang index.html-nya, kita masuk ke axios.js. Ini scriptnya sama. Oke, ini kita ganti dulu sebelum nanti terjadi error. Oke, pertama kita lihat dulu ke browsernya. Di ini request method aliases. Oke, yang pertama adalah get. Ini kita mau pakai get. Get itu ada dua parameter, yaitu URL. Lalu yang kedua adalah config. Oke, ini yang perlu kita perhatikan. Axios.get URL config. Kalau kita mau lihat cara penggunaannya, kita bisa langsung ke sini. Ini kita lihat axios.get, ini URL-nya. Lalu karena ini promise, kita bisa chaining dengan then. Oke, langsung aja kita di sini di const get data, kita bikin axios.get. Oke, sama seperti di view sebelumnya, kita pakai API dari request.in, https://request.in/api/users. Oke, kayak gini. Lalu kita bisa langsung then lalu response. Oke, kayak gini. Lalu kita bisa langsung console.log response. Kita mau lihat apa responsnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita bentar, ini ada salah lagi, lupa belum diganti ya. Oke, kayak gini. Kita get data, klik get data. Oke, kita dapat datanya. Kalau kita lihat, ini adalah informasi-informasi yang kita dapat dari Axios-nya. Tapi data sebenarnya ini ada di data, ada di key data. Nah, ini data yang sebenarnya. Berarti cara kita untuk mendapatkan data ini, kita bisa langsung
response.data. Oke, dan ini langsung mengembalikan data yang kita maksud. Jadi enggak seperti fetch. Kalau fetch itu fetch.json kayak gini, ini mengembalikan promise. Tapi kalau di Axios kita bisa langsung respond.data dan ini akan mengembalikan data yang ingin kita ambil. Oke, kita coba klik get data. Oke, benar ya, ini data yang ingin kita ambil dari regress.in API. Oke, berarti untuk get data kita udah berhasil. Kita lanjut ke post data. Oke, kita buka lagi ke Axios dokumentasinya. Oke, performing a post request. Post request ini bisa dilakukan dengan Axios, lalu nama metodenya post. Oke, lalu parameter pertama adalah linknya atau URL-nya. Terus parameter yang kedua adalah data yang ingin kita kirimkan. Namun sebenarnya post itu ada 3 parameter, yaitu URL, data, dan config. Tapi yang sering kita pakai adalah URL dan juga data. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu. Axios metodenya adalah post, URL-nya adalah https regress.in/api/register. Kalau kalian masih bingung ini dapat dari mana, ini dapat dari regress.in, lalu yang ini post register successful. Kalau kita lihat di sini requestnya adalah /api/register. Oke, jadi ini dapat dari API-nya, jadi regress.in. Lalu kita then sama ya seperti get, kita pakai response. Coba kita console.log response. Apakah responsnya sama? Kita klik post data. Oke, error request failed. Oh iya, di sini kita lupa untuk memasukkan datanya karena di sini adalah metodenya adalah post, di mana di sini perlu parameter yang kedua yaitu adalah datanya. Oke, jangan lupa kita masukin datanya. Kita balik lagi sini, kita ke register, lalu kita copy aja yang ini, Ctrl C, balik lagi, lalu copy di sini, Ctrl V, lalu kita hapus saja titik 2-nya, kayak gini. Kalau kita balik lagi ke sini, lalu kita klik post data, nah kita udah langsung dapat datanya. Oke, jangan lupa di sini response.data. Kalau kita misalnya respon aja di sini, kita klik post data. Nah, di sini kita bakalan dapat informasi tambahan yang diberikan oleh Axios-nya. Untuk mendapatkan data aslinya, kita bisa bikin response.data. Oke, jadi ini cara untuk melakukan get data dan juga post data. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang cara menghandle errornya. Oke, seperti apa untuk menghandle error di Axios. Oke, kita langsung aja bikin catch di sini. Catch error function console.log error. Oke. Nah, kalau di fetch sebelumnya di sini kita perlu menghandle-nya secara manual ya. Sama juga seperti yang di XHR. Di sini kita perlu menghandle-nya secara manual. Tapi kalau di Axios error itu udah langsung dihandle oleh Axios-nya. Jadi kita nggak perlu menghandle secara manual. Oke, kita cek aja dulu. Misalnya di sini passwordnya kita komen. Kita balik lagi ke sini, kita post data. Nah, ini errornya udah dihandle oleh Axios. Dari mana kita tahu?
ini errornya itu di line 17. Kita bisa balik lagi line 17. Oke. Ini udah benar karena ini masuknya ke catch, bukan yang then. Kalau kita pakai promise atau XHR, kalau kita nggak menghandle-nya secara manual, maka error ini akan masuk ke then. Tapi di Axios itu udah langsung masuk ke catch. Oke. Jadi misalnya di sini kalau kita tambahin ada error. Oke, kayak gini. Kalau kita post data lagi, klik. Nah, ini kita udah dapat tambahannya. Ada error. Oke. Jadi error di Axios itu udah langsung dihandle oleh Axiosnya sendiri tanpa kita harus menghandle-nya secara manual. Oke, jadi gitu. Oke, kita udah selesai membahas tentang cara melakukan HTTP request menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah XHR, Fetch, dan juga Axios. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasannya. Oke, kalau gitu segini dulu video dari gue. Sampai jumpa lagi di channel Eliezer Dev.